Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya rancangan-Mu selalu baik. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang gilang gemilang bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami rindu untuk suatu pelajaran yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa arti tinggal dekat dengan Engkau? Apa tinggal di dalam Engkau ya Bapa? Terima kasih Roh Kudus, kami percaya kasih-Mu akan menyertai, mengajarkan kepada kami, menjamah setiap hati anak-anak-Mu, baik pendengar yang setia dimanapun mereka berada, dan juga jemaat yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya dan siap belajar sesuatu yang baru mengatakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom yang terkasih, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu apa? Tema khotbahnya adalah tinggal di dalam Kristus. Dan kita mau belajar apa arti tinggal di dalam Kristus itu. Amin. Ya, saya percaya semua masih disegarkan, semua masih mengalami sesuatu yang mau rindu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hati setiap kita. Ya, haleluya. Jadi kita mau lihat yang pertama kali, yaitu apa arti tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, or to abide in Christ. Ya, jadi berarti berada di dalam satu hubungan yang erat, hidup di dalam kasih dan menerima semua apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Ya, sedemikian rupa. Jadi ini melibatkan bahwa kita menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus dalam hidup setiap kita, di dalam hidup setiap pendengar dimanapun Anda berada, itu senantiasa penting sekali. Ya, karena kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan ada kedamaian. Amin. Ada kedamaian, ada sukacita, sekalipun kita ditegur melalui firman-Nya, kita tetap merasakan sukacita. Ya, secara sederhana, hidup di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan Yesus, itu artinya tinggal di dalam Kristus. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu tinggal di dalam Kristus, bahwa kita itu menyadari bahwa Kristus itu mau hadir di dalam diri setiap kita. Kristus itu mau ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Panggil namanya di dalam engkau setiap hari melakukan segala pekerjaanmu atau melakukan segala apa yang kau harus lakukan. Itu yang pertama, ya. Jadi menyadari, selalu sadar bahwa Yesus itu hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, mau menanggapi teguran Kristus. Pasti banyak orang kalau jalan hidup kita itu diluruskan, itu pasti ada teguran-teguran dari Kristus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mau terbuka terhadap teguran Kristus, ya, menerima bimbingannya untuk membantu kita itu bertumbuh dan berkembang di dalam Dia. Yang ketiga, bernaung di dalam damai Kristus, ya. Jadi kita itu merasa aman, ada selalu damai kalau Anda selalu mengisi hidup Anda bersama dengan Dia, ya. Yang keempat, hidup di dalam kasih Kristus, ya. Jadi Jesus is love, Yesus adalah kasih. Jadi mau tidak mau, saudara dan saya memegang DNA Jesus, yaitu kasih. Sebagai anak Tuhan, kalau nggak ada kasih, perlu kita ada tanda tanya yang besar. Ya, karena kasih itu sudah ada pada waktu Yesus menghembuskan nafasnya di dalam setiap pribadi. Anda nggak lahir sendiri. Ada kehidupan. Lah, kehidupan itulah yang Yesus hembuskan nafasnya di dalam setiap kita. Ya, yang terkasih, jadi sedemikian rupa kalau hembusan daripada nafas Yesus itu ada di dalam diri kita, pasti ada kasih Kristus. Pasti kita memiliki kasih. Amin. Dan yang kelima, akhirnya saudara dan saya akan berbuah. Berbuah banyak. Berbuah apa? Ya, menghasilkan buah-buah seperti apa yang ada di Galatia, ya, saudara baca, ya. Di situ dikatakan
Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ya, dan lain-lain. Itu adalah buah-buah kita sebagai anak Tuhan, buah-buah roh, ya, di mana kita berinteraksi di dalam Dia. Jadi, tinggal di dalam Kristus adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, di mana kita terus belajar, terus bertumbuh, dan sampai pada waktunya Dia akan menjemput saudara dan saya. Semua pasti dijemput, cuma waktunya berbeda-beda. Haleluya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Oleh karena itu, mari kita mau belajar seterusnya. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa tinggal di dalam Kristus. Kita mau baca Filipi 1 ayat 23. Sebelumnya, Yohanes 15, 4-7. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ada amin yang terkasih? Ya, haleluya. Jadi yang nomor 1, apakah saudara dan saya tinggal di dalam Kristus? Dan untuk menjadi tinggal di dalam Kristus, saudara dan saya harus memiliki kasih. Because Jesus is love. Ya, Jesus adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, ya, itu berarti kita di luar daripada Kristus. Dan jangan berharap kalau kasih itu semuanya selalu sweet, selalu baik, selalu apa saja yang mau kita kehendaki. Tidak begitu yang terkasih. Ya, kasih itu adalah mendidik, kasih itu mendisiplin, kasih itu membimbing. Betul? Ya, sebagai orang tua, para pendengar yang setia, pada waktu anak kita masih kecil-kecil, ya, maybe mereka maunya minum es krim terus atau mau candy terus, padahal itu tidak bagus untuk kesehatannya. Pasti kita mendisiplin, no. Dan pada waktu kita mendisiplin, no, anak itu pasti marah. Benar? Nah, demikian juga Tuhan Yesus dengan kita. Kadang-kadang hidup kita itu dibentuk, didisiplin sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah di dalam Dia. Ya, sedemikian rupa itulah kasih. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh aku ikut Yesus kok banyak pantangannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh mabuk, atau nggak boleh yang negatif thing. Ya, maybe sampai kita bingung. Aduh, ikut Tuhan Yesus banyak ya yang harus diseleksi di dalam hidup ini. Akhirnya kita menjadi kebingungan. Ayo kita baca Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, kadang-kadang kita itu bingung. Ya, ada dua hal. Ya, kita ikut Yesus tapi banyak aturannya. Kalau kita ikut dunia, everything boleh. Ya, semuanya boleh, semuanya mau narkotik, mau ke bar, mau apa aja boleh. Ya, sedemikian rupa, dan itulah glamurnya dunia. Ya, sedemikian rupa. Tetapi kalau kita berada di dalam Yesus, ya, itu kita merasakan bahwa bimbingan Tuhan itu membuahkan saudara dan saya berbuah-buah yang baik. Memang awalnya nggak enak, memang awalnya didisiplin itu nggak enak, tetapi hasilnya yang merasakan adalah kita sendiri. Hasilnya kita sukses, hasilnya kita berhasil, ya, sedemikian rupa yang terkasih. Oleh karena itu jangan bingung. Ikut Tuhan Yesus jangan bingung ya. Jangan ada pilihan-pilihan yang negatif di dalam mengiring Dia. Ada satu kenyataan, yaitu pada satu penduduk di Kentucky, di Falmouth, itu mengambil
menghadapi keputusan yang berat pada tahun 1997, yaitu di sana ada Licking River namanya, sebuah sungai dekat tempat tinggal mereka itu diserang banjir yang luar biasa dan air naik setinggi 30 cm setiap menit. Jadi setiap menit air itu naik sedemikian rupa. Dan pada waktu hal itu terjadi, sebagian penduduk itu sudah pergi, sebagian sampai didatangkan para pelindung untuk membawa mereka itu keluar dari rumahnya. Tetapi ada sebagian dari mereka juga nggak mau keluar. Padahal air sudah naik sampai ada yang sudah ada di atas atap, sedemikian rupa. Ya, mereka bertengger di atas atap. Dan apa yang terjadi? Sedemikian rupa mereka takut kehilangan miliknya. Mereka takut kehilangan harta benda yang ada di rumahnya. Dan yang sebagian mereka tinggalkan, pokok mereka selamat. Yang terkasih, hidup adalah sebuah pilihan. Jangan sampai kita salah pilih. Benar? Ya, Tuhan selalu memberikan pilihannya yang terkasih. Pilihlah kehidupan. Jangan memilih kematian. Pilihlah berkat, jangan memilih kutuk. Ya, pilihlah keselamatan, pilihlah surga daripada neraka. Dan itu Tuhan kasih kehendak bebas. Kemana Anda dan saya mau pergi sedemikian rupa. Ya, sehingga sedemikian hal itu juga dialami oleh Paulus. Rasul Paulus tadi itu dikatakan, aku ini didesak dari dua pihak. Ya, toh sedemikian. Itu Rasul Paulus yang mengatakan. Ya, mengalami keadaan yang banyak tekanan di dalam mengiring Tuhan. Tetapi siapa yang bertahan, kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda tahu. Siapa yang bertahan, pada akhirnya dia akan terima mahkota kehidupan di surga. Haleluya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Kita bisa melihat orang-orang yang mengarahkan pikirannya untuk keselamatannya di surga. Ya, jangan melakukan hal-hal duniawi yang menjebak kita, yang menjerat kita. Ya, karena firman Tuhan juga ngomong, ya, jangan mengadakan persahabatan dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia itu adalah yang nikmat, yang glamor, yang sedemikian rupa sampai kita jadi lupa daratan. Dan itu merupakan permusuhan dengan Allah. Ya, yang terkasih. Jadi kita harus tahu ya, apa yang harus saudara dan saya pilih untuk bisa tinggal di dalam Kristus. Ya, ikuti apa yang dikatakan oleh ajarannya melalui firman Tuhan. Ya, mari kita lanjut. Bagaimana saudara dan saya itu bisa dikatakan tinggal di dalam Kristus? Yang pertama tadi kan milikilah kasih Kristus. Kalau ada kasih, ya, yang terkasih dimanapun, di mana-mana saudara hanya menabur kasih. Sedemikian. Mari kita lihat. Di sini di dalam Markus 1 ayat 35. Apa tindakan kita? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pertanyaannya bagi pendengar yang setia dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang di sini. Untuk Anda dan saya dapat tinggal di dalam Kristus, apa yang kita lakukan? Dan ini seperti apa yang kita teladanin daripada hidup Yesus. Yesus sendiri pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun, pergi keluar, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan? Kadang-kadang kita untuk doa aja kita udah lupa. Kita doa aja kita udah males. Lah terus gimana? Perlindungan kita di mana? Ya, kalau Anda membaca di Ratapan 2 ayat berapa di situ dikatakan, nanti Anda cari. Bangunlah mendahului jaga malam. Kalau di Indonesia itu masih ada jaga malam ya. Gitu. Ya toh mereka jaga malam itu jam berapa mulainya? Mereka ronda malam itu jam berapa? Sampai Alkitab mengatakan bangunlah mendahului orang yang jaga malam. Mengeranglah, menangislah untuk anak-anakmu. Sebagai para orang tua, grandma, grandpa dimanapun yang terkasih. Berserulah kepada Tuhan. Karena tetap apapun anak-anakmu membutuhkan doa orang tua. Betul lah betul? Ya, doa orang tua membawa kedamaian, kekuatan, pertolongan bagi anak-anak. Mungkin anaknya tidak buka mulut.
Anaknya nggak ngomong karena tidak mau orang tuanya menderita atau orang tuanya kepikiran. Tetapi kalau orang tua yang benar dan dia tahu akan firman Tuhan, doa itu adalah nafas hidup. Kalau Anda bisa makan 3 kali dengan makanan jasmani, doa setiap waktu, berserulah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti Anda mendengar, Anda mendapatkan damai sejahtera dan Tuhan mendengar doa-doa Anda. Ya, jadi yang pertama jangan lupa berdoalah, mendahului segala sesuatu. Masalah kita, apapun besarnya, Tuhan akan berperang ganti kita. Bukan pertolongan kita yang dari orang tua selalu menolong anak. Bukan, doamu, doa orang tua berkuasa menolong anak-anaknya. Amin. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua, kenapa doa di pagi hari itu sangat perlu yang terkasih? Kenapa? Ya, karena pada waktu pagi hari itu keadaan saudara dan saya itu seperti cangkir yang kosong, cup yang kosong. Nah, cup yang kosong itu Anda mau isi apa? Ya, jangan senantiasa kehidupan saudara dan saya menjadi anak Tuhan tapi hidupnya kosong, malah melebihi, ya, daripada kehidupannya, perilaku hidupnya melebihi orang yang tidak kenal Tuhan. Duh, gimana? Ya, jangan sampai hal itu terjadi yang terkasih. Ya, ada orang yang mengatakan, aku nggak ada waktu untuk berdoa pagi-pagi. Begitu bangun pagi cepat mandi, cepat sarapan, langsung berangkat. No. Utamakan stop sebelum Anda turun dari tempat tidurmu. Berserulah kepada Tuhan. Memohon campur tangan Tuhan karena kita ini seperti batang atau kalau metal itu metal yang kecil. Tetapi kalau Anda bersandar kepada baja yang besar, tidak ada satupun yang bisa membelokkan, menghancurkan hidupmu karena engkau bersandar kepada baja yang besar. Ada amin? Ya, melekatlah kepada Tuhan yang terkasih. Pasti Tuhan itu punya rancangan. Tuhan gak mau rancangan kecelakaan. Sekalipun jalan kita di hidup ini masih jalannya mengkok, gak tak karu-karuan. Tapi akhirnya, ujungnya, keselamatan ada pada Anda. Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Kalau kita terus berseru memanggil namanya. Ya. Yang ketiga, doa di pagi hari itu adalah spiritual protection. Ada perlindungan Tuhan kalau Anda itu berdoa. Nggak jalan sendiri. Jangan sampai kita ini jadi umat Tuhan tapi kosong. Surat baptisannya punya 10, Bu Pendeta. Di Indonesia saya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, pindah ke luar pulau. Nanti di pulau mana, baptisan, pindah ke Amerika, ke Belanda, punya di setiap tempat surat baptis. Tapi hatinya kosong, gak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Surat baptis tidak akan membawa kita ke surga, ada amin? Tetapi perilaku hidupmu dan hidupku itu yang akan membawa engkau ke surga. Melalui apa? Melalui buah-buah kita ini loh. Ya, gak jaminan yang terkasih. Sekalipun pendeta gak jaminan. Ya, tapi orang yang melihat dari buah-buahnya. Buah-buahnya apa? Yang engkau bawa, yang engkau tebarkan. Ya, yang sedemikian rupa. Tidak ada seorang pun sebagai anak Tuhan yang luput daripada proses kehidupan. Tidak ada. Kalau Anda mempunyai pikiran yang sudah di mindset di dalam pikiran kita. Aku anak Tuhan, aku tidak mau tersinggung. Aku anak Tuhan, aku mau hidup damai sejahtera. Aku anak Tuhan, aku hidupku mau diberkati. Belajarlah dari Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia berjalan, difitnah, ditelanjangi, dipermalukan, mengangkat salibnya sampai ke Kalvari. Ayo yang terkasih. Proses hidup itu gak ada satu yang gak pernah masuk padang gurun. Semua masuk padang gurun. Sekarang coba ditanya, mana yang lebih kuat di dalam diri kita sebagai anak Tuhan? Manusia daging atau manusia rohani? Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, sangkal dirimu. Berarti menyangkal daging. Ikutlah aku, pikulah salibmu. Setiap orang punya salib.
Setiap orang punya masalah. Siapa yang di sini nggak punya masalah? Semua punya yang terkasih. Tapi ingat, ya, perjalanan saudara dan saya itu mendaki naik ke gunungnya Tuhan. Orang yang mendaki itu perjalanannya itu ringan atau berat? Berat, namanya mendaki. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus akan menggendong saudara dan saya. Amin. Kita digendongnya yang terkasih, tidak bakal. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, engkau terjatuh, bisa terjatuh, tapi tidak apa? Tergeletak. Nggak sampai ngeblak yang terkasih. Karena udah jatuh tangan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya yang terkasih sedemikian rupa. Ya, jadi jangan mau kita memiliki cangkir yang kosong. Jadi hidupnya kosong sedemikian rupa. Ya. Dan tadi yang ketiga, Anda mengalami spiritual protection, selalu dijaga, selalu bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Diberikannya malaikatnya untuk menjaga kita, ya, menjaga umatnya. Sedemikian rupa, ya, kita kawat yang kecil bersandar kepada baja yang besar. Tidak ada satupun yang bisa membengkokkan saudara dan saya. Sedemikian. Yang keempat, adakah kita pada waktu bangun pagi hari, kita itu mengucap syukur? Ini loh yang penting, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku pagi hari ini aku bangun ini mata masih melek, napas masih jalan. Betul? Ya, ada orang yang sudah bangun pagi tahu-tahu nggak ada. Malamnya udah nggak ada, udah jalan. Lah, makanya kapan itu saya menghimbau sebagai anak-anak Tuhan, sebelum tidur malam jangan lupa doa. Minta perlindungan Tuhan, minta proteksi daripada Tuhan. Mohon ampun akan segala kesalahan kita. Setiap hari minta ampun, Bu Pendeta. Yes. Setiap hari kita minta ampun. Contoh sekarang yang paling gampang. Anda bangun pagi hari. Tahu-tahu sudah bad mood. Ada enggak atau ada? Bangun pagi. Tahu-tahu udah kesel. Udah mau marah. Udah kecewa. Udah capek. Ada atau ada? Ada. Ya, oleh karena itu jangan lupa. Apa yang saudara pikir pada hari-hari kemarin itu terbawa di dalam tidur dan terbawa ke pagi hari. Oleh karena itu, seperti contoh daripada Yesus, teladan dari Yesus, pagi-pagi buta dia sudah bangun berdoa. Ya, jadi Anda dan saya butuh doa. Semua butuh doa. Berdoa itu apa yang terkasih? Nempel, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda tidak jalan sendiri. Sekalipun tidak apa-apa. Oh iya kelihatannya jalan sendiri. No. Ada Tuhan dalam dirimu. Ada Tuhan dalam hatimu. Mungkin ada yang bilang, Bu Pendeta enak ngomong. Ada Tuhan dalam diriku. Nyatanya hidupku susah. Nyatanya hidupku punya beban yang berat. Nyatanya anakku belum diberkati. Nyatanya doa-doaku belum dijawab. Wait. Tunggu. Kalau kita percaya akan firman Tuhan. Melakukan yang baik bagi Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Jangan takut nak, aku akan buat indah pada waktuku. Loh, Tuhan akan buat indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Tapi bertekun, faithful, beriman. Never give up. Jangan patah semangat. Berapa banyak ya orang-orang yang sering patah semangat di dalam perjalanan hidupku. Ya, apa saja yang dialami, give up. Apa saja yang kita maju lagi, berhenti. Apalagi apa saja yang mau dilakukan. Gak mau terlalu berat. Gak mau No. Bersama Tuhan Yesus kita mampu melakukan segala perkara. Amin. Kuncinya Yesus harus tinggal dulu dalam diri kita. Dan melalui tinggal di dalam diri kita, kita memiliki kasih Kristus dan berdoa selalu bersekutu dengan Dia. Amin. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Jadi doa itu merupakan segala-galanya di dalam hidup Anda dan saya. Ya, sebelum bangun pagi, pikiran kita dikuasai oleh yang macam-macam, yang boten-boten yang kemarin, bulan lalu, masa lalu, nggak bisa mengampuni, dendam 7 turunan dari zaman perang, zaman Belanda sampai zaman perang, zaman Jepang, dibawa semuanya. Disakitin orang, ditembak sama tentara Jepang, rumahnya dirampok sama tentara Jepang, ingat semua. Nah, yang sedemikian, itu pikiran yang boten-boten. Daripada hal yang seperti itu, ayo, begitu bangun pagi, langsung kita isi dengan doa. Amin yang terkasih. Ya, sebelum pikiran yang aneh-aneh masuk,
lawan dengan doa. Kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya ini loh. Sudah dibilang. Yang kedua apa? Bacalah firman, nak. Tuhan tuh bilang gitu. Ikuti ajaranku. Bacalah. Karena firman itu pelita, terang bagi kakiku, bagi jalanku. Pernah enggak kalau pas lampu mati terus Anda mau jalan, ketabrak-tabrak enggak? Sering ya, nabrak-nabrak kaki ke tatap apa saja ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu jangan lepaskan yang terkasih. Jangan lepaskan. Keep it. Pegang teguh firman Tuhan itu. Sedemikian rupa. Di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Apa artinya? Kalau Anda makan sehari 3 kali, belum ada camilannya, belum ada snacknya di tengah-tengah jam, kok ingat? Ya, tetapi kalau kita ya mau baca firman Tuhan aja, aduh lupa. Paling-paling baru dibawa Alkitabnya atau dikebusin baru pada waktu seminggu sekali. Itu untung seminggu sekali. Kadang-kadang setahun 2 kali cuma. Apa itu? Paskah sama Natal. Pastal. Bu Pendeta, saya cuma itu bacaan firman Tuhan saya. Kapan kamu baca firman Tuhan? Ya waktu Paskah. Yesus mati. Sama Yesus lahir. Lah, itu yang anak Tuhan yang gimana? Seperti itu. Makanya hidupnya tidak bisa berbuah-buah yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Dan kita akan lanjut pada hal yang kebiasaan apa di pagi hari yang harus saudara dan saya lakukan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, pada waktu Anda buka, tadi saya sudah katakan, jangan lupa thank you Jesus. Ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayo, ya, bisa enggak kita mengucap syukur yang terkasih? Ya, saya mau ceritakan sedikit. Ada seorang ibu, ya sedemikian rupa. Makanya sekarang di BCF kita buka Women's Glow. Women's Glow yang Tuhan ajarkan untuk kita buka. Kita tidak terbatas bahwa Anda sebagai seorang wanita, Anda dari aliran mana. Tidak ada. Women's Glow yang ada di BCF terbuka kepada semua aliran. Tidak peduli Buddha, Muslim, Chinese, siapa saja tidak peduli. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Amin. Ciptaan Tuhan. Dan nafas hidup tentang kasih Bapa ada di setiap kita. Why kok Tuhan pilih woman? Kalau saudara tahu. Kenapa? Karena wanita itu adalah seorang penolong. Ya, behind the great man is the woman. Di balik daripada orang laki-laki yang besar, orang-orang laki yang memiliki kekuatan yang luar biasa, ada istri yang berdoa, ada istri yang mau mengalah, ada istri yang mau berkorban, ada istri yang penuh kasih. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu yang terkasih, saya akan ceritakan sedikit satu kejadian. Di mana seorang wanita, dia itu naik taksi. Dia naik taksi, dia mau pergi kepada satu gereja. Dan di tengah jalan, dia naik taksi itu. Selesai, dia mau bayar uangnya kepada supir taksi. Tapi supir taksi tadi tidak mau terima uangnya. No, tidak mau. Sampai wanita itu rada kesel, dia bilang, aku punya duit, aku mau bayar kamu. No ma'am, no, tidak mau dia dibayar, tidak mau. Dan akhirnya dia kesel sampai punya pikiran negatif. Perempuan ini dia mikir, waduh jangan-jangan supir taksi ini punya pikiran yang enggak dengan saya. Karena dia tidak mau terima duitnya. Sekali lagi dia bilang, please, I have money, take it. Aku bayar kamu, kamu bekerja, kamu harus terima upah. Dan apa yang terkasih, yang sopir itu katakan, ma'am, kamu ingat 3 tahun yang lalu aku berada di penjara di Sudan. Pada waktu saya berada di dalam penjara di Sudan, engkau datang kepadaku. Engkau melayani aku. Dan pada waktu itu semua orang kamu doakan.
Dan yang terakhir, aku dalam kesakitan yang luar biasa, aku minta obat kepada kamu. Dan engkau memberikan sisa obatmu itu kepadaku. Sehingga pada waktu aku sakit, engkau memberi aku obat. Aku menjadi sembuh, aku bisa tidur semalam-malaman. Dan itu adalah 3 tahun yang lalu. Sekarang aku sudah bebas. Aku terus terbayang mukamu. Karena engkau menjadi penolongku pada waktu itu. Engkau menjadi terang. Oleh karena itu, why woman's glow? Ada. Bersinarlah. Menjadi terang. Dimanapun Anda berada. Sedemikian rupa. Kenapa mungkin ada yang tanya? Ya, luar biasa. Yang orang yang di penjara ini tadi, setelah kejadian itu, 3 tahun aku selalu terbayang-bayang wajahmu. Oleh karena itu sekarang kamu naik taksi bersama aku ingat mukamu. Aku tahu itu wanita itu menangis. Kebaikan Anda mungkin tidak dihargai. It's okay. Tuhan mencatat di dalam kitab kehidupan. Berapa banyak saya baca itu di mana? Yudas Iskariot di mana-mana. Siapa yang baca itu? Ya, itu ada ditulis yang sedemikian rupa. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ini sopir taksi yang lagi di penjara itu. Dia terbayang wajah daripada si wanita ini yang melayani. Dan dia katakan, bagaimana aku bisa lupa dengan orang yang pernah menolong aku di saat aku menghadapi sakral maut. Aku dalam penjara, tidak ada siapapun. Tapi aku terbayang terus. Dan bagaimana aku bisa minta uang kepada orang yang pernah menolong aku. Si yang terkasih, ayo koreksi diri. Bagaimana kekristenan Anda dan saya? Itulah berarti tinggal di dalam Kristus. Ya, betapa banyak hal-hal yang sedemikian rupa. Tapi ada orang-orang yang keep it. Jangan kita samaratakan, oh semua orang itu seperti itu. No. Ada orang-orang tertentu yang memiliki, yang tidak mudah melupakan kebaikan orang. Ada amin? Ya, keep it. Dan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kalau ada woman's glow, mulai berdiri di sini. Berarti yang men mana dong Bu Pendeta? No, men nanti urusannya Pak Astor Roland. Karena akan ada Joseph yang akan dipakai sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pengayom bagi para wanita. Semuanya akan terbukti. Ini sudah di zaman akhir. Kita ini rebutan yang terkasih. Rebutan. Pendengar yang setia dimanapun engkau berada. Ya, tetap menaburlah. Menabur dengan kasih Bapa. Jangan lihat apapun. Jangan melihat kekurangan orang lain. Kalau kita melihat kekurangan orang lain, stop itu kasih. Betul? Stop, gak mau lagi melayani ngapain. Ya, no, lakukan tugas panggilanmu karena one day kita bertemu muka dengan Tuhan. Ya, jangan cari pujian. Kalau kita melayani orang, jangan cari pujian. Ya, babatan iya, pujian gak pilihan. Amin. Ya, berapa banyak orang yang melayani di babat? Ya, banyak. Jalan terus, keep it. Keep going. Karena satu saat kita bertemu muka dengan Tuhan. Pelayanan bukan cuma saya loh. Yang duduk di sini ini semua juga melayani loh. Punya tugas masing-masing. Bukan cuma duduk manasi kursi gereja. Betul? Dimanapun Anda berada. Tidak peduli Anda di pom bensin. Tidak peduli Anda di market. Tidak peduli Anda itu di swapmeet, di pasar, dimanapun. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, lakukan. Yang itu adalah kasih Kristus sedemikian rupa. Ya, yang terkasih, jadi tetap mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan aku masih hidup. Terima kasih Tuhan aku tetap bisa jadi berkat. Ampuni aku banyak kekurangan, banyak kesalahan. Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Semua punya, tapi sudah jangan lihat yang pas. Go through, lihat yang di depan. Lihat yang di depan, di mana panggilan Tuhan memanggil kita semuanya. Ya. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya nggak tahu keberadaan pendengar yang setia, dimanapun Anda berada, juga jemaat di sini. Tetapi barang siapa haus, datanglah kepada Tuhan. Minumlah air yang hidup. Tuhan nggak lihat kok. Pada waktu kita ngomong muka sama Tuhan nggak lihat. Lu dari mana? Hah? Dari gereja seberang ya? Lu dari mana? Ya, Tuhan nggak lihat. Ada orang yang kokoh berdiri. Aku nggak bakal keluar dari Pantai Kosta. Aku nggak bakal keluar dari GKI, dari Pantai Kosta, dari Protestan, di atas Tuhan nggak gitu. Pada waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, dihembuskan nafasnya. Lu nanti ya jadi ikut agama yang si A. Nanti lahir lagi bayi yang kedua. Lu nanti ya jadi pengikutku yang di gereja B atau aliran C atau aliran D. Tidak ada itu. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Dia kalau tidak melalui Yesus. Itu firman lo. Tabur kasih yang terkasih. Anda boleh punya aliran, nggak cocok di aliran A, pindah aliran B. Nggak cocok di B, pindah sini. Kalau nggak punya kasih, sama aja bohong. Semua ajaran mengajarkan kasih. Betul? Harus ada kasih Bapa, kasih Allah yang sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Ada suatu kisah nyata, seorang bernama Lee Alwater adalah seorang tokoh politik Amerika Serikat. Ia memimpin kampanye dari calon presiden George Bush pada waktu itu tahun 1988. Dia dapat berhasil mengepalai Komite Nasional Partai Republik, yaitu tahun 88 sampai 1991. Namun, di tengah-tengah semua kegiatannya, ia terserang tumor otak yang tidak mungkin dioperasi. Dan ia meninggal pada usia 40 tahun. Selama sakitnya, Alwater mulai menyadari bahwa kemakmuran, penghormatan, dan kekuasaan bukanlah nilai-nilai hidup yang tertinggi. Dia merasakan kosong hatinya. Dia merasakan kekosongan yang sedemikian. Tapi sejak dia alami hal itu, dia mulai mendorong orang lain untuk berkarya, mengisi kekosongan rohaninya. Ya, di dalam sekelilingnya, di dalam masyarakat di mana dia tinggal. Dan dalam komentarnya yang penuh makna, ia mengakui, penyakit ini membantu saya menyadari bahwa sesuatu yang hilang di dalam masyarakat sekelilingku adalah sesuatu yang hilang juga di dalam diri saya, yakni sepotong hati yang penuh rasa persaudaraan, yang penuh dengan kasih yang tinggal di dalam Kristus. Ayo koreksi diri. Kita datang ke gereja. Mungkin kita ke gereja itu setiap hari 365 hari setahun. Tetapi kalau kita itu hanya sesuatu seremoni, hanya sesuatu tradisi, tapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mempraktekkan kasih Bapa kepada sesama kita, sama aja kosong, bohong. Ya, ayo kita perbaiki kehidupan kita yang terkasih. Ya. Dan kita sudah belajar pada hari ini yang terkasih, bagaimana saudara dan saya itu bisa tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, pertanyaannya, mampukah setiap hari kita menjalin hubungan pribadi melalui doa? Ya, sebelum melakukan hal-hal yang lain, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, jangan biarkan pikiran kita tuh kosong, hati kita kosong. Kita nggak tahu hari itu akan terjadi apa. Ya, hari itu apa yang terjadi seperti saya di dalam perjalanan freeway. Mau berangkat ke gereja, saya melihat truk dengan truk sedemikian rupa. Sampai truknya itu hidungnya hilang. Masuk ke dalam sedemikian rupa. Dan itu orangnya sudah kemana? Bye-bye. Kita nggak tahu apa yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu kok nggak mau kita itu berdoa. Kok tidak mau kita itu bersekutu dengan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Tuhan Yesus. Lupa Bu Pendeta. Loh itu nafas hidup loh.
Makan nggak lupa, tapi doa kita lupa. Sedemikian rupa. Yang kedua, mampukah saudara dan saya membaca firman-Nya dan melakukannya? Itu adalah tugas sebagai anak Tuhan. Menabur kasih, melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Nya, mentaatinya, dan selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Mungkin masalah itu masih ada. Ya, sedemikian rupa. Berapa hari yang lalu saya sempat cerita sama satu jemaat. Ada seseorang yang minta doa antara orang tua dan anak. Mereka memiliki hubungan tegang pribadi yang sedemikian rupa. Tetapi orang tua ini selalu bersyukur. Dia mengucap syukur, bersyukur. Masalah itu tidak berlangsung lama, cuma 3 hari. Semuanya selesai. Anda tahu kekuatan doa. Kekuatan doa besar kuasanya. Jadi tinggal bersama Yesus berarti mau menjalin relasi, menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, terlebih nanti kalau kita perjamuan kudus. Itu sangat amat penting. Ya, dan sebagai ayat emas, ayo kita baca di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Ayo dibaca sekali lagi ya, jemaat dan pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Marilah kepadaku, hai, sebut namamu. Ya, siapa nama Anda? Semua yang letih lesu, semua yang punya beban berat, semua yang punya masalah. Ini jawaban Tuhan loh. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi jawaban sampai saudara dan saya lega. Ada amin? Every day. Baca Alkitab ini loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 360 lebih perkataan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Berarti apa? Setiap hari jangan takut. Mau yang terkasih? Ya, taruh di dalam diri kita. Itu yang ngomong Tuhan kok. Jangan takut. Makanya begitu melek mata pagi-pagi hari, terima kasih Tuhan, aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai hidupku. Hari ini seluruh beban hidupku, pergumulanku, aku serahkan dalam tanganmu. Aku keluar lebih dari pemenang. Anak mantu cucuku diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Doamu yang menyelamatkanmu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mau Bapa. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Karena Engkau yang ajarkan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Karena kami seperti domba yang berjalan di tengah-tengah serigala Tuhan. Hanya gadamu dan tongkatmu yang membela umatmu. Hanya Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih kami untuk menjadi Tuhan anak-anak-Mu. Yang mana berkat-Mu menyertai, perlindungan-Mu menyertai, keselamatan Engkau berikan. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan jamahan-Mu ini. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Menjadi berkat bagi mereka yang terhilang. Menjadi berkat bagi mereka yang susah. Tuhan Yesus terima kasih. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkau tahu dimanapun mereka berada. Kami angkat kehidupan mereka secara pribadi. Dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya Tuhan. Teteskan darah-Mu yang kudus. Darah Kalvari itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Membebaskan segala ikatan-ikatan sakit penyakit apapun. Dan mereka boleh keluar Tuhan. Dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan daripada setiap umat-Mu. Hamba berdoa secara khusus juga Tuhan. Bagi mereka yang kekurangan finansial. Yang tidak ada pekerjaan. Dimanapun dia berada Tuhan. Engkau tahu air mata mereka. Engkau tahu mereka sudah mencoba berkali-kali. Tetapi mereka tetap gagal. Tuhan, Engkau jawaban dari mereka, anak-anak-Mu. Jawab mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Bukakan jalan, bukakan terobosan Tuhan. Mujizat Kau nyatakan bahwa Engkau ada dan hidup. Karena Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jawaban doa Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk sebuah relationship di tengah keluarga Tuhan.
antara orang tua dan anak, antara anak dan anak. Oh Tuhan, sedemikian rupa menantu dengan oh Tuhan mertua, semuanya Tuhan kami angkat di hadapan-Mu. Biarlah kasih Bapa Surgawi melanda di dalam hati setiap mereka. Engkau berikan roh mengasihi, Engkau berikan roh mampu mengampuni Tuhan. Sehingga benar-benar terjalin kembali kasih Bapa Surgawi di tengah keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setelah mendengar daripada sabda Tuhan, untuk tinggal di dalam Kristus, kami mau terus melekat kepada Engkau. Kami mau terus Tuhan, mau terus memeluk dan memeluk Engkau. Sehingga hidup kami berbuah-buah dengan luar biasa, menjadi berkat dan terang bagi sesama kami yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Yang percaya dan siap menerima anugerah, boleh dapat tinggal di dalam Kristus mengatakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.